Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-21 sampai dengan ke-41. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Demetrius menimbulkan huru-hara di Efesus. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh dua orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahuluinya ke Makedonia, tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangannya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam hal bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya." Mendengar itu meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak katanya, "Besarlah Artemis dewi orang Efesus." Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu, orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak, yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriak mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya, "Besarlah Artemis dewi orang Efesus." Akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis
yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit, hal itu tidak dapat dibantah. Karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak, sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi jika Demetrius dan tukang-tukangannya ada pengaduannya terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini, karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Dan dengan kata-kata itu ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan kita hari ini saya memberikan tema bagi kita semua, huru-hara di tengah pemberitaan Injil. Sekali lagi, huru-hara di tengah pemberitaan Injil. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana suksesnya pelayanan yang dilakukan oleh Paulus di tengah-tengah setiap kunjungannya, terkhusus tengah-tengah kota Efesus, di mana Paulus boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan banyak orang yang boleh datang dan percaya kepada Yesus Kristus. Namun Bapak Ibu terkasih, di tengah-tengah pemberitaan Injil ini ada orang-orang yang tidak menyukai kehadiran pemberitaan Injil tersebut, yang tidak menyukai Paulus yang sedang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang telah memikat banyak hati boleh datang dan percaya kepada Yesus Kristus, yaitu salah seorang yang bernama Demetrius. Dia menimbulkan huru-hara di tengah-tengah kota Efesus, di mana Demetrius adalah seorang tukang pembuat patung yang disembah oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Dikatakan di ayat 24, sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangannya. Bapak Ibu terkasih, Demetrius adalah seorang tukang yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Dan apa yang dia lakukan ini mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi setiap tukang-tukangannya. Setiap hasil yang boleh dia tukangi mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit atau mendapatkan keuntungan yang besar. Sehingga Bapak terkasih, di tengah-tengah situasi di mana pemberitaan Injil semakin tersebar luas, ini membuat orang-orang yang tidak percaya semakin terhimpit, dan mereka merasakan bahwa kesempatan mereka untuk mengais setiap keuntungan dari hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan akan mulai tergeserkan oleh kebenaran firman Tuhan yang boleh membawa kepada keselamatan. Sehingga ketika Demetrius mendapat suatu peluang, ia mengumpulkan orang-orang bersama-sama dengan dia, yaitu para pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu, yaitu perusahaan yang membuat kuil-kuil Dewi Artemis dari perak. Dia berkata kepada mereka di ayatnya yang ke-25, dikatakan, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Lanjut ayat 26, sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Bapak Ibu saudara terkasih, betapa liciknya, betapa baiknya perkataan yang dikeluarkan oleh mulut Demetrius untuk boleh meyakinkan orang-orang yang bersama-sama dengan dia menghais keuntungan dari setiap patung-patung buatan mereka. Untuk boleh meyakinkan mereka, Demetrius memberikan perkataan
yang boleh membuat mereka merasa marah. Sehingga dikatakan di ke-27, dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemius. Bapak Ibu saling terkasih, apa yang disampaikan oleh Demetrius membuat orang-orang itu merasa geram. Bahkan mereka marah. Di ayat ke-28, mendengar itu meluaplah amarah mereka. Bapak Ibu saling terkasih, di tengah-tengah pelayanan Paulus yang begitu luar biasa, membawa banyak jiwa boleh percaya kepada Yesus Kristus. Namun tidak semudah itu semua berjalan dengan baik. Ada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, menghendaki apa yang dilakukan oleh Paulus, semua itu boleh berakhir dengan keputusasaan. Namun kita melihat ada usaha yang boleh dilakukan oleh Demetrius, yaitu menimbulkan huru-hara di tengah-tengah kota tersebut. Namun Allah tidak tinggal diam. Pendekatan yang dilakukan oleh Paulus dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan membuat Paulus tidak dapat dibantah, membuat Paulus tidak dapat mereka jatuhkan. Kita melihat Bapak Ibu yang terkasih, di ayatnya yang di ayatnya yang ke-40 dikatakan, sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini, karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Bapak Ibu yang terkasih, Demetrius berusaha bersama dengan orang-orang yang tidak mengkehendaki pemberitaan Injil, menimbulkan huru-hara. Namun tanpa usaha yang besar dilakukan oleh Paulus. Kalau kita melihat Bapak Ibu dalam pembacaan kita tadi, ketika Paulus mengetahui terjadinya huru-hara, dia hendak ingin pergi ke tempat tersebut. Namun para murid-muridnya, bahkan teman seperjuangannya, melarangnya untuk boleh mendekati tempat tersebut. Sehingga bagaimana menyelesaikan persoalan tersebut? Huru-hara sedang menghimpit pemberitaan Injil. Namun itu bukanlah suatu hal yang menakutkan bagi pemberitaan Injil. Ada kuasa Allah yang boleh bekerja. Pendekatan yang baik dilakukan oleh Paulus membuat panitera kota itu menenangkan situasi tersebut. Bahkan panitera itu berkata kepada mereka yang menimbulkan huru-hara, sebab kita berada dalam bahaya, dalam tuduhan, karena kita telah menimbulkan huru-hara. Sebab mereka tidak menemukan kesalahan apapun yang dilakukan oleh Paulus dan para pengikutnya, atau mereka melakukan pencurian di kuil-kuil mereka, ataupun mungkin melakukan penghinaan. Satu pun daripada hal tersebut tidak ditemukan di tengah-tengah pemberitaan Injil, sehingga huru-hara yang terjadi dapat ditenangkan lewat pemberitaan Injil yang begitu mulus dilakukan oleh Paulus. Apa yang mau kita renungkan dari perenungan hari ini? Kita mau diajarkan boleh sungguh senantiasa memberitakan Injil sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Maka huru-hara apapun yang boleh senantiasa menghampiri, bahkan berusaha menggagalkan pemberitaan Injil, kuasa Allah yang akan bekerja memberikan jalan keluar. Bukan kita yang akan tersusahkan, namun Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang akan menolong pemberitaan Injil semakin tersebar luas. Oleh karena itu sebagai orang percaya, mari Bapak Ibu kita sungguh-sungguh memberitakan Injil kepada firman Tuhan. Sekalipun ada kesulitan yang kita alami, ingat ada jalan keluar yang disediakan Tuhan Allah dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang peduli, Allah yang mengerti, yang selalu menyediakan jalan keluar bahkan berkat-Nya bagi setiap kita yang sungguh percaya, bahkan memberitakan Injil kebenaran dimanapun dan kapanpun. Tetap Injil itu kita suarakan.
Oleh karena itu, pertolongan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang luar biasa yang telah memelihara kehidupan kami. Kami belajar ya Tuhan dari pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Sekalipun Tuhan di tengah-tengah pemberitaan Injil itu ada huru hara yang terjadi, namun itu tidak membuat mereka merasa takut, karena Tuhan telah memberikan jalan keluar. Sekalipun mereka merasa terhimpit, namun Tuhan memberikan jalan keluar yang membuat huru hara itu tenang sendiri tanpa menyusahkan orang-orang yang telah Tuhan pakai di dalam memberitakan Injil. Demikian dengan hidup kami Tuhan. Sebagai orang percaya, sering Tuhan ada masalah tantangan yang menghampiri kehidupan kami untuk boleh meninggalkan iman kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi sungguh percaya kepada Tuhan. Dengan situasi yang kami alami, Engkau Allah akan bekerja, boleh menolong memberkati kami, sehingga kami boleh mengalami kasih karunia yang daripada Tuhan Allah. Terpuji Engkau Bapa, dalam seluruh kami berdoa dan menutup renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan